Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Tentu masih tetap semangat ya dan rajin belajar. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang keluarga besar. Nah, keluarga besar itu tidak lepas dari ada kakek dan nenek. Itu asal mula dari keluarga. Nah, selain keluarga besar juga ada keluarga kecil atau keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bu Hari akan mengajak kalian masih tetap belajar tentang keluarga besar, yaitu diantaranya ada kakek dan nenek, kemudian ada uak, paman, dan bibi. Nah, ini lebih banyak lagi ya. Nah, kalau kita mengingat ya, anak-anak sudah tahu ya kakek itu siapa, nenek itu siapa, masih ingat? Ya, kakek adalah ayah dari orang tua kita, ayah atau ibu. Kemudian nenek adalah ibu atau orang tua perempuan dari ayah atau ibu. Nah, kemudian di sini ada ditambahkan ada uak dan paman serta bibi. Uak itu adalah kakak dari ayah atau ibu. Kemudian paman dan bibi atau bibi itu adalah adik dari ayah dan ibu. Uak kalau dalam bahasa Jawa itu manggilnya Pak D ya. Jadi kakak dari ayah atau ibu. Nah, dipanggil uak. Nah, misalnya ada uak Hasan, ada uak Santi. Kemudian ada paman dan bibi. Paman adalah adik laki-laki dari ayah atau ibu. Nah, dipanggil paman. Paman Budi, bibi Surti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian uak dan paman bibi itu juga mempunyai anak. Nah, hubungan kita dengan anak dari paman dan bibi disebut saudara, yaitu saudara sepupu. Ya, ingat-ingat ya. Jadi saudara sepupu itu adalah saudara dari anak paman dan bibi. Nah, anak-anak, di dalam keluarga besar harus ada rasa saling untuk menghormati, berbuat baik kepada saudara kita, terlebih kepada saudara-saudara yang lebih tua, kepada paman, kepada bibi, kepada uak, kakek, nenek. Nah, berbuat baik itu bermacam-macam ya. Misalnya kita menghormati. Bagaimana cara menghormati? Berbicara dengan santun ya. Jika bertemu kita memberi salam ya. Selamat pagi uak, selamat siang bibi, dan sebagainya. Kemudian bertutur kata juga harus dijaga. Kita harus bertutur kata yang sopan dan halus. Kalau berbicara dengan orang tua, tidak boleh kita membentak-bentak. Harus ada rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Kemudian dengan sanak saudara kita yang seusia, usianya sama atau lebih muda, kita juga harus menyayangi, berbicara yang baik dan sopan. Bila ada orang tua, paman atau bibi sedang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan itu, namanya tidak sopan. Kemudian ketika paman atau bibi datang ke rumah, ada keperluan dengan orang tua, ada sesuatu yang dibicarakan, apakah anak-anak boleh untuk ikut mendengarkan? Nah, tentu saja tidak boleh ya, itu karena urusan orang tua. Nah, itu salah satunya untuk berbuat baik atau menghormati orang yang lebih tua. Nah,
Demikian ya tentang keluarga besar dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan uak. Sudah jelas apa belum? Baiklah, kalau belum jelas nanti anak-anak bisa membaca dari buku tematik D1D, dibuka halaman 122 tentang kakek dan nenek, kemudian 128 tentang uak, paman, dan bibi. Tetap rajin belajar, rajin membaca supaya tetap pandai. Nah, demikian anak-anak, dan pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Vivi. Semangat ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hari, tadi sudah menyampaikan materi. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Tadi sudah memperhatikan semua tentang keluarga besar, yaitu tadi ada kakek, nenek, uak, paman, dan bibi. Nah, anak-anak selain dengan orang tua, dengan keluarga besar itu, kita juga harus menjaga hubungan yang baik, harus hidup rukun ya, menjaga hubungan kekerabatan yang baik. Supaya apa? Supaya keluarga kita tercipta suasana yang harmonis, yang tentram dan damai. Tidak ada yang bertengkar satu sama lain. Baik, anak-anak hebat, siap melanjutkan pelajaran berikutnya. Kita akan mengulang lagi untuk materi bangun ruang kerucut. Ya, siapa masih ingat kerucut memiliki berapa sisi? Ya, ada 2 sisi. Ya, ada sisi lengkungnya, kemudian di bawahnya sini ada alasnya. Ya, itu adalah ciri dari kerucut. Baik, contohnya apa saja benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut? Ya, Bu Vivi punya contoh. Ada topi ulang tahun. Semua mungkin pernah ya kalau ke ulang tahun teman-temannya memakai topi ini. Kemudian contoh berikutnya adalah caping. Caping biasa dipakai Pak Tani, atau biasanya juga selain Pak Tani pakai caping melindungi dari panas ya, panas matahari. Contoh berikutnya adalah contoh es krim. Kalau kalian membeli es krim yang tidak memakai stiknya, maka biasanya berupa ini. Ya, ada contohnya berbentuk kerucut. Kemudian ini adalah tumpeng. Ya, tumpeng juga berbentuk kerucut. Berikutnya ada kukusan. Ya, alat mengukus ini juga berbentuk kerucut. Selanjutnya ada terompet. Ya, terompet berbentuk kerucut. Kemudian ada lagi kerucut lalu lintas. Nah, biasanya anak-anak melihat ini di jalan raya ya, sebagai pembatas jalan. Diberi tali, disambung-sambung, itu kerucut lalu lintasnya. Baik, bagaimana untuk contoh-contoh bangun ruang kerucut? Anak-anak sudah lebih paham lagi? Ya. Baik, bagaimana untuk contoh-contoh bangun ruang kerucut? Anak-anak sudah lebih paham lagi? Ya, kalau sudah lebih paham, setelah ini kita akan bersama-sama membuat topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Sudah siap semua? Bahan-bahannya disiapkan ya. Nanti akan dipandu bersama Bu Ari. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak. Tetap bersemangat di pagi hari ini ya. Ya, harus selalu bersemangat di pagi hari. Anak-anak, seperti biasa kita mau mengerjakan atau membuat prakarya. Prakarya pada pagi hari ini berhubungan yang berbentuk kerucut. Nah,
Bu Ari hari ini mau membuat topi ulang tahun. Karena topi ulang tahun itu berbentuk kerucut. Bagaimanakah cara membuatnya? Pertama-tama siapkan dulu bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama ada kertas karton, lalu ada kertas manila, ada gunting, ada stapler, dan ada lem. Selanjutnya anak-anak bisa membuat bentuk kerucut dari kertas karton. Diukur ya, diukur dulu dipasang dengan ukuran kepalanya. Setelah membentuk kerucut, anak-anak boleh menghias supaya nampak lebih indah. Maka topi ini harus dihias. Mari kita lihat bagaimanakah cara menghias topi ulang tahun ini. Bu Ari sudah potong kertas manila yang ukurannya besar, lalu dipotong menjadi kecil, setelah itu digunting kecil seperti ini. Ya, kita tempelkan. Yuk kita hias bersama-sama. Anak-anak boleh berkreasi bagaimana saja, terserah anak-anak mau kreasinya bagaimana. Ya, yuk perhatikan Bu Ari. Bu Ari mau hias dulu nih topinya. Hias. Nah ya. Sini boleh. Tinggal ditempelkan saja. Karena tadi sudah diberi lem. Nah, sambung. Gunakan lem kertas ya. Terus jadinya seperti apa ya? Anak-anak, Bu Ari akan melanjutkan menghias topi ini. Nanti kalau sudah jadi, Bu Ari akan tunjukkan kepada anak-anak. Ya, anak-anak siapkan dulu bahan-bahannya. Bu Ari sambil menempel atau menghias topi ulang tahun ini. Nah, punya Bu Ari sudah dihias ya. Sudah dihias berwarna-warni. Nih, anak-anak nanti boleh coba di rumah, buat kreasi sebagus mungkin, lalu kirimkan ke ibu guru kelas masing-masing. Kalau sudah jadi,